Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina khairil anbiya'i al-mursalin al-mab'utsin bi risalatin tamatin ila yaumiddin wa ba'd. Al-hadir rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-1295. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah ila jaa yaumal qiyamah wa kalmuhu yudma atau yadma al-launu launud dam wa rihu rihul miski. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari satu luka yang terluka di jalan Allah kecuali akan datang pada hari kiamat dan lukanya dalam keadaan masih mengalirkan darah. Warnanya warna darah dan baunya bau misik. Muttafaqun alaih. Dari Mu'adz, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala fi sabilillah min rajuli muslim fuwaqa naqah wajabat lahul jannah. Wa man juriha jurhan fi sabilillah aw nukiba naqbatun fa innaha taji'u yaumul qiyamah ka aghzari ma kanat launuha za'faran wa rihuha kal misk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berperang di jalan Allah dari seorang muslim faqa naqatin wajabat lahul jannah. Ini istilah ya, faqatu naqatin. Coba. Faqatna bi dhammil fa wa takfir wawu akharu qafun wa huwa bainal halbataini minar rahah. Maksudnya di sini adalah jihadnya sebentar, tapi di jalan Allah, yaitu jeda waktu antara memerah susu ya dengan memerah susu berikutnya, istirahatnya itu. Maksudnya sebentar. Wa man juriha jurhan fi sabilillah, dan barang siapa yang terluka di jalan Allah atau dia mendapatkan ya, semacam luka ataupun kecelakaan, fa innaha taji'u yaumal qiyamah, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat lebih besar lagi dari apa yang terjadi. Ini maksudnya merupakan berita gembira. Warnanya warna za'faran, sedangkan harumnya harum misik. Ini menunjukkan keutamaan, bukan lagi sakit dan sebagainya. Karena orang yang di jalan Allah itu dimuliakan oleh Allah SWT dan dibanggakan. Sehingga yang demikian ini menjadikan manusia itu berbeda dengan malaikat. Malaikat itu enggak sebagaimana manusia. Manusia berjihad, berperang, melawan hawa nafsu. Nah, ini menjadikan keutamaan manusia lebih tinggi dibandingkan para malaikat, karena keadaan manusia memang berbeda. Ya, walaupun asalnya malaikat adalah makhluk yang paling taat, tetapi manusia
dengan adanya syahwat dia masih bisa berjuang di jalan Allah sehingga dia terluka. Yang demikian ini menjadikan keistimewaan pada manusia yang tidak terjadi pada malaikat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang melewati dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin fihi uyainatun min ma'in adbah, berjalan di sebuah lembah. Uyainah mima'in, ya, uyainatun min ma'in adbah, melewati satu lembah, kemudian dia, ya, ini banyak kata-kata yang asing ya, gharibul hadits. Uyainatin adbah, dari mata air yang segar. Fa'ajabathu, kemudian dia takjub dengan mata air tersebut. Faqala law i'tazaltu nasa, apabila i'tazalun nasa, apabila aku meninggalkan orang, fa aqamtu fi hadha syab, dan aku tinggal di syab ini, ya, walan af'ala hatta usta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak akan mengerjakan, ya, kecuali sampai aku minta izin kepada Rasulullah. Fa dzakara dzalika ar-rajulu, fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala la taf'al, jangan kamu kerjakan. Jadi kisahnya ini lagi berperang, kemudian lewat di satu lembah, ternyata dia menjumpai mata air yang sangat menakjubkan. Kemudian dia tertarik dan ingin tinggal di situ dan tidak ikut berjihad. Tapi dia tidak mengerjakan yang demikian ini sampai nanya dulu, boleh enggak sama Rasulullah? Karena di Arab itu kan mata airnya sedikit sekali, jarang yang ada airnya. Kalau ada airnya maka mereka berkumpul di situ. Akhirnya kehidupan mereka bergerumbul. Tapi kata Rasulullah SAW mengatakan, la taf'al, jangan kamu kerjakan. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah, sesungguhnya tempat kedudukan atau tempat berdirinya salah seorang di antara kalian di jalan Allah, afdalu, lebih utama, min salatihi fi baitihi, daripada salatnya di rumahnya. Jadi tempat berdirinya orang yang di jalan Allah saja ini lebih utama daripada tempat yang paling menyenangkan, misalnya di tempat salat di rumahnya tadi. Sab'ina ama, 70 tahun. Jadi tempat berdiri orang yang berjihad misalnya 1 hari, itu lebih utama daripada tempat sholatnya yang ada di rumahnya selama 70 tahun. Siapa yang enggak tertarik, ya. Ala tuhibbuna ayaghfirullah, apakah kalian tidak suka Allah akan mengampuni kalian? Wa yadkhilukumul jannah, dan masukkan kalian dalam surga. Ughzu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah fuwaqa naqah, dan barang siapa yang berperang di jalan Allah walaupun sebentar, wajabat lahul jannah, maka dia mesti akan mendapatkan surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa dzama Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang hasan. Tapi intinya ini juga harus pakai ilmu. Ya, ilmu. Ya. Makanya tadi sahabat ini pun tidak akan tinggal di tempat air tersebut sampai dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Berikutnya, wa anhu qala qila ya Rasulullah, dan juga dari Abu Hurairah berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ya'dilul jihadu fi sabilillah, apa yang bisa untuk perbandingan dengan jihad di jalan Allah? Qala la tastati'unahu, kalian tidak akan mampu mencari pembandingnya. Fa'adu alaihi maratain, fa'adu alaihi maratain atau thalatha. Dan mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, ya, 2 kali atau 3 kali. Ludzalika yaqul, setiap ditanya diulang lagi. Ya Rasulullah, apakah ada, ya Rasulullah, amalan apa yang sebanding dengan jihad?
Dijawab Rasulullah, kamu tidak akan bisa menjumpainya. Tanya lagi, tanya lagi. Jawabannya sama, la tastati'unahu. Kalian tidak akan mampu menjumpainya. Memang jihad itu berat ya. Nah, termasuk jihad maring aja aslinya juga berat, sama. Ya. Apalagi dakwah seperti ini kan asing ya. Memang ada dakwah, ada pendidikan. Tapi kalau tidak ada yang membacakan ya punah tetap. Walaupun tidak punah di seluruh tempat, tapi di tempat yang di situ tidak dibacakan ya punah. Sehingga kitab-kitab itu satu perkara yang asing. Ya, satu perkara yang asing. Jadi perjuangan menghidupkan kitab. Ya, kitab-kitab yang sudah ditulis, yang isinya adalah sunnah, tauhid dan seterusnya. Ini kitabnya Imam Nawawi. Demikian juga yang ngaji. Yang ngaji juga perjuangan. Mohon kepada Allah cinta ilmu, cinta kitab, cinta mengamalkannya, cinta mendakwahkannya. Ya, dan tidak bosan. Karena terkadang kalau bosan, mikirnya sudah ngaji, kitabnya banyak, kemudian dijual. Nah, ini berarti dia bosan, tidak cinta dengan kitabnya. Tidak cinta dengan ilmunya. Diajarkan, maka itu menjadi hidup. Ya, menjadi hidup. Di sebagian kaum muslimin tidak tahu keutamaan-keutamaan yang demikian ini. Sebagian kaum muslimin bisa. Karena apa? Karena nggak pernah dibahas. Lah, kemudian mungkin sebagian kita kaum muslimin yang sampai melakukan pengeboman dan seterusnya, mungkin dikasih dalil-dalil ini terus gitu. Kasih dalil ini terus ya. Siapa yang nggak tertarik, siapa yang nggak kepingin. Cuman terapannya salah, kejebak ini. Ini pentingnya ilmu, Memang dunia ini ya itu bikin kepencut. Dunia ini bikin kepencut. Dan kepencut sekali kembalinya susah. Dan sebagian besarnya tidak bisa kembali. Ya, sebagian besarnya tidak bisa kembali, kepencut. Dan satu hal yang lebih mengerikan dalam kehidupan ini, tatkala kepencut, maka di dunia kepencut itu dia merasakan indah. Ada keindahan, ada kenyamanan. Ya, bahkan ada kalau di dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya keindahan, dihiasi. Ya, contohnya misal orang belajar sihir. Nah, ini kalau tidak dapat hidayah, dia menganggap sihir itu indah. Ya, akhirnya ya menjadi ahli sihir. Ya, ahli sihir ketemunya dengan tukang sihir juga, ya kan? Ahli maksiat juga ketemunya dengan ahli maksiat, ya kan? Ahli bisnis juga dengan ahli bisnis. Ya, kemudian ahli ngaji ya ketemunya dengan orang-orang di masjid. Itulah dunia. Milih yang mana kira-kira? Milih yang mana nih? Ya, yang diridhoi Allah ya, kita sedikit. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ya di sini dikatakan ya kamu tidak akan mampu, Mathal mujahid fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah kamathalis shaim. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah gambarannya seperti orang yang berpuasa. Alhamdulillah saat ini kita sedang berpuasa. Seperti orang yang puasa. Sudah ya, ini puasa siang harinya. Al-qaim malam harinya qiyamul lail, tarawih misalnya. Atau tahajud misalnya. Al-qanit yang terus lama berdirinya. Kita kalau tarawih ya sebentar, tapi sebentar ya alhamdulillah sesuai dengan ukuran keimanan dan kemampuan kita. Kalau durasinya dinaikkan, saya yakin banyak yang protol, saya yakin itu. Tapi kita juga bersyukur gitu, karena memang antara katakanlah motivasi dengan realita yang ada pada kita, memang ya kadang motivasi ini ya satu perkara yang menggembirakan, tapi kadang kurang selaras ya. Contohnya misalnya coba selaras dengan kemampuan kita maksudnya. Ya kalau ada yang satu malam itu khotam 30 juz, bayangkan ya. Kalau kita satu bulan aja berat sekali ya kan? Bulan ya kan, kan ya kita senang dengarnya, tapi kan praktek kitanya kan latihannya beda ya kan. Mereka bisa seperti itu karena memang segala sesuatunya mesti sudah Allah mudahkan. Ya, waktunya, tenaganya, kebiasaannya. Kita lanjutkan. Jadi malamnya ini qiyamul lail tegak, lama ya. Bi ayatillah, dengan membaca ayat-ayat Allah, la yaftur min siyamin, dan dia tidak loyo dengan puasanya, wala sholatin, dan salat. Jadi puasanya tidak loyo. Kalau kita puasanya bagaimana secara umum loyo kan? Dan terasa sekali ya antara lantai dengan perut kita seakan-akan lengket. Ya, padahal tidak ada yang
membuat lengket kecuali rasa lapar yang sukar, ya, yang sukar untuk melepaskan lengketnya itu karena lapar. Paling geser sana, geser sini, menyat sana, menyat sini. Nah, ini dia tidak loyo, bayangkan, tidak loyo. Jadi puasa tapi efektif. Dan kalau misalnya ada orang yang bisa efektif, ya katanya beda ya antara efektif dengan efisien, ya kan. Coba baca Quran, apalah hadis, murojaah terus gitu loh. Pelajaran-pelajaran pernah lewat, dicek lagi, diulang lagi, masya Allah. Apalagi sambil belajar diajarkan. Kira-kira jadi banyak nggak? Banyak banget. Si orang mengatakan kamu mondok di mana, kamu belajar di mana, kamu kuliah di mana. Padahal dia nggak mondok, padahal dia nggak kuliah. Cuman dia menggunakan waktu dengan baik. Ya, menggunakan waktu dengan baik. Di sini tidak tidak loyo pas puasa dan tidak loyo pas salat. Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Misalnya berangkat jihadnya 6 bulan, dia melakukan seperti itu selama 6 bulan. Sedangkan orang untuk melakukan seperti itu selama 6 bulan kelihatannya berat. Ya. Kalau misalnya 17 tahun, ya berat sekali coba. Dari siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, selama 17 tahun bayangkan. Ya nggak kuat. Itu bandingannya seperti itu. Maka tidak bisa dilawan. Nah ini namanya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Memang pahlawan tanpa tanda jasa memang ya pahalanya dari Allah. Kenapa dinamakan dengan pahlawan? Karena banyak mendapatkan pahala. Pahlawan kan berasal dari kata apa? Pahala. Tetapi kalau bahasa kita apa? Syuhada atau mujahid. Sebenarnya kata pahlawan juga bagus. Pahlawan berasal dari kata apa? Pahala. Pahlawan artinya apa? Orang-orang yang memborong pahala. Pahlawan. Dan kadang pahlawan ini memang kasihan loh. Ya dalam percaturan kehidupan dunia biasanya kalah. Coba bayangkan ini, Ini mujahid lagi perang. Ini yang nggak perang, dodol. Bahkan di masa Rasulullah ini pada perang, dia nggak ikut perang, dia dodol duit loh, bayangkan. Ya ini pulang nggak bawa duit, ini jadi juragan ya kan? Ya nggak? Juragan duit bahkan. Lah tatkala jadi juragan duit ini strata sosialnya mesti meningkat. Ini strata sosialnya apa? Ya di dunia inilah nggak beriman, nggak kafir, nggak ada duitnya mesti diremehkan. Kaidah ini. Di dunia ini, insya Allah, ya nggak ada duitnya, apakah orang beriman, apakah orang kafir diremehkan, ya kan? Orang alim nggak punya duit kepret. Ah Ustadz ini kere misalnya, tinggalkan. Masya Allah, ini yang kemudian saya ingin membangun bagi para mental santri ya, ini mengemban sesuatu yang besar, tantangannya besar, mentalnya harus kuat. Ini sebenarnya perjuangan untuk membela santri sampai segitunya karena senasib sepenanggungan sebenarnya. Ya biasanya orang kalau terlahir dari perut yang sama, perasaan senasib penanggungannya, iya lebih peka. Nah, tapi terkadang ada yang salah persepsi. Nah, salah persepsi, wah ini menyimpang katanya, aduh menyimpang opo gitu. Nah ini kembali, jadi perbandingannya ini seperti itu. Maka kata Rasulullah tidak akan mampu, tidak akan apa? Mampu. Karena diantara sahabat ada yang keluar dari rumahnya sampai 17 tahun. 17 tahun baru pulang. Ya, 17 tahun baru pulang. Padahal Umar bin Khattab kalau ngirim pasukan itu, misalnya ke Mesir atau ke negeri-negeri yang lain, itu tidak boleh. Bagi mujahidin itu ya bercocok tanam, ya berdagang dan seterusnya. Ya, alasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya alasannya mau kepencut gitu loh. Kalau misalnya sedang penugasan, kok bercocok tanam, kan bergaul dengan masyarakat situ dan orang-orang organik situ misalnya bercocok tanam. Ya mulai panen, ada bahaya datang, musuh menyerang. Kira-kira bagaimana? Arab panen musuh menyerang. Kan fokusnya kurang ya kan? Nah dari fokusnya kurang ini kalah. Makanya tatkala itu kejayaan Islam luar biasa. Nah itulah mereka para pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah. Jangan dipikir-pikir ya melas ya. Cuman Allah yang akan membalasnya. Ini keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Ya semoga Allah melimpahkan pahala kepada mereka ya para mujahidin, orang yang berjihad, yang menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah, ya sehingga agama Allah tersebar dari ufuk timur sampai ufuk barat, itu tidak lepas dari jasa-jasa mereka, dari amalan mereka.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.